waktu itu gara-gara Mas Oscar sering juara, terus habis itu Limbata pernah Grand Champion. Karena di Amerika ini American Snakehead Amerika. Saat Anda mendapat bulian dari orang-orang, jangan merasa Anda jatuh, tapi jadikanlah bulian orang itu semangat. Meledak. Yo, what's up, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua? Balik lagi di Tour in the Java Bang Eka. Bosku, jadi buat kalian yang penasaran, don't skip karena kita akan ke salah satu rumahnya. Wah, ini the king of hot the bread, Limbata. Jadi buat kalian yang penasaran, ini adalah gudang sarang ataupun rumah Limbata, host of Limbata in the world. Jadi kalian don't skip. Kita mulai ke videonya, bosku. Daripada berlama-lama, kita mulai. Buat kalian yang penasaran dengan treatment dan menjadi ikan Limbata juara, pantengin videonya. Check it out. Oke guys, jadi di sini tempatnya nih. Wow, kalian bisa lihat nih. Wah, ngeri banget ya. Ini yang punya nggak ada, bosku. Nggak ada orang yang punya. Oh, iya punya guys. Ini adalah Mas Oscar, nggak pakai De La Hoya, guys. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini gimana koleksi Mas? Sini dikit. Ini ada jemurannya soalnya, nanti kelihatan. Gimana ini, Mas? Tentang perduniaan Limbata. Apakah Limbata sekarang sedang tidak baik-baik saja karena banyak Limbata yang gici? Gimana menurut pandangannya sama ini? Menurut saya kalau bilang nggak baik-baik saja, malah saya senang. Soalnya kan Limbata mulai bisa bersaing merebutkan GC kan. Wah, dengerin tuh guys. Malah tambah bangga lah. Iya. Kalau dibilang tidak baik-baik saja malah senang karena saingannya makin dikit guys. Makin sering juara. Makin sering juara deh guys. Kalian bisa lihat nih, pialanya banyak sekali. Dari Amerika, pernah ikut yang di Amerika, yang di Geger Geden itu. Nggak pernah, Mas? Nggak pernah. Belum ya? Nanti diikut, Mas. Di Las Vegas tuh ada kontes Limbata katanya. Itu orang di Geger Geden sampai di mana tuh? Di Amerika katanya. American Snakehead Amerika. Gila guys itu guys, sampai diundang sama Bang Fis. Nah ini guys, Bang Eka kesini ada tujuannya nih, Mas Oscar. Aku tuh penasaran karena Bang Eka belum pernah juara di Limbata. Sebenarnya nggak hanya di Limbata, hampir di semua ikan belum pernah juara. Jadi gimana resep-resepnya, nanti bisa bagi-bagi ke teman-teman, Mas? Bisa. Di sini ada nggak yang bahanan menurut Mas Oscar sendiri itu bahanan yang akan menjadi calon-calon gacuan kontes, bukan calon juara guys, karena kalau juara sekarang itu sulit, tapi kalau gacuan kontes kita bisa nyari ya, Mas ya? Bisa nyari. Kalau gacuan juara biasanya udah mahal, Mas ya? Kalau gacuan juara, jaminan juara nggak berani jamin. Nggak jamin, tapi kalau gacuan berani adu di kontes, jamin. Ya karena cuma diadu, kemenangannya urusan belakang. Urusan rezeki kan? Urusan rezeki. Karena di kontes itu yang dinilai paling besar tuh apanya, Mas? Adaptasi. Adaptasi. Wah, ngeri banget itu ya. Jadi adaptasi ikan Limbatanya sangat sulit. Nah, ini Mas, untuk memilih Limbata sendiri, untuk adaptasi itu yang paling bagus yang seperti apa, Mas? Ada nggak contohnya? Contohnya bahanannya kayak seperti ini. Nah, ya ini gede-gede tapi bahanannya, Mas. Ini bahanan apa? 13-14 cm. Kenapa yang seperti ini? Soalnya ini adaptasinya sudah bagus meskipun ini lama. Meskipun ini masih baru. Oh, ini masih baru? Ini baru. Berapa hari, Mas? Ini sekitar 2 minggu. 2 minggu saja? 2 minggu saja bisa membuat adaptasi ikan Limbata yang jos gandos, bosku. Nah, itu gimana caranya memilih, Mas? Tadi yang saya tanya, Mas. Biasanya kalau saya memilih dari alam itu kan sudah kita lihat kan, dapat mancing, kita lihat dari kita taruh di plastik itu biasanya ndak nimbulkan bar stres. Oh, berarti nggak boleh ada stres barnya kalau Limbata guys. Jadi langsung cari yang bersih barnya, yang badannya. Meskipun di plastik itu hampir nggak ada barnya. Wah itu guys, ini ilmu satu guys. Wah ini penting banget. Terus habis itu, Mas? Habis itu kita taruh akuarium. Kalau langsung ditaruh akuarium masih ndak ngebar itu bakal bagus adaptasinya. Adaptasinya ya? Iya. Itu mempengaruhi nggak ke mental? Sangat mempengaruhi. Oh jadi yang nggak ada stres barnya itu dia akan mempengaruhi ke mental ya? Ke mental. Tapi Mas sempat kirim buat saya, itu ada 4 ekor yang ada stres barnya kayak auranti kuning-kuning, tapi dia tetap aktif di rumah, Mas?
Itu kan bukan stress bar. Oh, itu apa namanya? Itu memang karakter ikannya kayak gitu. Tapi hilang ikannya guys, yang itu guys. Yang batik itu Mas. Nah, kita ngomongin lagi nih. Nah, balik lagi dulu. Nanti kita bahas yang tentang Mas Oscar kasih Bang Eka waktu itu guys. Karena kita langsung datengin nih orangnya. Bang Eka tuh penasaran banget dengan ikan-ikan limbata-limbata yang unik di sini guys. Karena ada satu ikan limbata lagi yang sangat unik ya Mas ya, bahkan ya. Tapi nanti dulu, stop dulu. Nanti kita bongkar. Jadi kita balik lagi ke adaptasi, itu mempengaruhi untuk mentalnya ya. Jadi nggak boleh ada yang stres barnya. Jadi saat kita menangkap alam itu harus memancing, nyerok boleh atau nyetrum boleh. Kalau nyerok boleh, mancing boleh. Kalau nyetrum usahakan jangan lah. Kenapa Mas? Soalnya kan di habitatnya itu kan banyak ikan-ikan kecil kan. Otomatis kan ikan-ikan kecil itu yang jadi korban juga kan. Bener niat kita cari limbata. Cuma kan resikonya nanti yang ikan kecil-kecil seperti ikan water, ikan apa itu kan banyak kan di alamnya. Jadi nanti pakan limbatanya sendiri berkurang juga Mas ya? Berkurang terus populasinya akhirnya sedikit. Jadi bisa punah limbatanya guys di alam. Kalau menurut saya kalau bisa ya jangan nyetrum lah. Apalagi pakai obat itu tidak boleh. Tuh guys, jadi himbauan buat teman-teman yang cari limbata itu pun jangan ada undang-undangnya kok. Oh tuh ada undang-undangnya guys kalau kalian menggunakan obat-obatan kayak botax Potas. Kalau di sini potas sama nyetrum itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya guys. Jadi buat jangan sembarangan buat nyetrum. Dan by the way, nah Mas Oscar sendiri, apa yang membuat Mas Oscar membuat satu ruangan ini isinya limbata Mas? Soalnya saya suka limbata, terus yang menjadi motivasi saya di kontes itu ikan limbata pertama. Ngeri. Meskipun ikan pertama cana yang saya rawat, yang saya punya itu yellow centarum, cuma tidak pernah ikut kontes. Yang ikut kontes itu hanya limbata. Nah, jadi gini guys, Mas Oscar ini dulu pertama kali mengikuti kontes itu ikan limbata. Kalau nggak salah di Surabaya juga Mas ya? Bukan? Pertama itu di Jember. Oh, di Jember malahan ya? Itu juara nggak Mas? Nggak juara. Oh, nggak juara. Nah, itu loh pelajaran guys. Dari awal mula ikut kontes nggak juara loh. Sekelas Bapak Limbata Indonesia guys. Parah kan? Terus habis itu dia juara-juara belajar dari kesalahan itu pasti Mas ya? Iya. Pastinya kan kita kan dulu kan tidak tahu kontes kan. Betul. Tidak kayak sekarang. Penilaian juga nggak tahu regulasi. Regulasi sekarang kan buat saya buat faktor-faktor sekarang gampang lah. Ngerti regulasi disebar. Kalau kayak dulu kan kita tidak tahu kan. Iya, hanya juri-juri aja yang tahu. Hanya juri saja yang tahu. Makanya itu pun nggak ada yang protes kalau itu dulu. pun kalau udah ikut langsung terjun ke kontes itu udah bakal tahu poin-poin nilai. Kita tahu karena kita nanya juga kan ya, nggak dikasih tahu zaman dulu. Udah dikasih tahu, iya, itu fasilitas juri. Nggak di sharing guys, nggak kayak sekarang. Kalian beruntung nih, kalian sudah tahu regulasi, tinggal pilih bahan yang tepat gitu Mas ya. Iya. Nah terus habis itu Mas? Habis itu dicoba lagi ke Malang. Juara di Malang. Di Malang itu gagal juga. Dua kali gagal. Cuma kan kita kan dan langsung putus asa kan. Lebih semakin kita gagal penasaran penisirin ya, semakin kita gagal semakin semangat lah. Semangat bagaimana kayak ikan kayak gini bisa juara. Akhirnya kita sharing-sharing sama teman kan. Awalnya kita ndak punya teman, kita ikut kontes kan, bisa ketemu sama kiper-kiper lain, kita sharing-sharing kan. Iya bener banget guys. Terus habis itu Mas, habis dari Malang? Habis dari Malang itu kebetulan di kontes HUC pertama. Juara itu? Juara 2. Juara 2 langsung ya? Iya. Oh itu waktu ketemu saya ya Mas ya? Iya. Sama si Oscar lu ya? Iya, sama Leo. Oh iya, sama Leo. Pertama kali Bang Eka ketemu tuh di HUC. Jadi Bang Eka itu jujur Mas ya, jujur. Sorry to say dulu, ikan limbata ini Bang Eka melihatnya dipandang sebelah mata oleh kiper, bener nggak? Memang begitu. Dulu itu ikan limbata tuh dianggap ikan sawah, ikan konsumsi, pakan. ya pokoknya ikan konsumsi, ikan sawah gitu kan Mas ya, ikan got lah. Nah, terus habis itu, nah Mas, sepengetahuannya Bang Eka ya, kalau salah boleh kalian komen di bawah ya. Sepengetahuannya Bang Eka, nah terus habis itu Mas Oscar muncul guys. Nah dia juara dari HUC pertama itu, dia juara terus Mas ya. Iya. Terus habis itu mencari gacuan terus. Nah akhirnya Mas Oscar meneliti dan mempelajari sifat-sifat dari ikan limbata dari alam WC maupun yang CB Mas ya. Yang CB. Nah itu guys. Nah sekarang Mas Oscar, kita udah milih dari adaptasinya. Apakah hanya adaptasi aja dari limbata yang dicari Mas? Yang kedua itu kan mental.
Tadi kan udah tersangkut tuh. Iya, adaptasi dan mentalnya. Apakah ada yang lain tuh memang mental caranya? Mental itu kan kadang limbata itu ada karakter khusus. Bisa kasih contoh nggak Mas? Ada nggak ikannya? Perbedaan karakter? Karakter biasanya kayak gini. Ini karakternya kan slow kan, slow kayak gitu kan. Cuma adaptasi kan sudah bagus. Cuma ada lagi yang karakternya itu lebih galak, agresif ya. Agresif, seperti kayak gini lah. Kayak gini. Iya, tuh susah ditangkap dia. Kayak gini memang sudah agresif. Nah, tuh langsung gigit kaca. Itu dari alam memang udah kayak gitu, Mas? Memang dari alam sudah agresif, memang karakter ikannya kayak sudah agresif. Oh, jadi memang kita cari yang agresif. Tapi begitu, jadi gini guys, urutannya ya. Kalian cari dulu di alam yang nggak ada stress barnya. Habis itu kalian taruh di akuarium. Nah, saat kalian lihat ada yang slow moving ikannya yang ngikutin tangan lambat, ada yang ngikutin tangan cepat kayak gitu guys. Nah, itu yang bagus dipilih yang cepat apa yang lambat? Biasanya saya pilih yang cepat. Karena pasti ikannya agresif dan cepat bisa belajar gigit kaca kali ya. Ya. Nah, kan ikan limbata termasuk ikan dwarf juga ya. Terus habis itu ikan limbata tuh kan nilai mental tuh 5 gigit kaca atau flaring tanpa interaksi, bener nggak ya? Bener. Nah, 5. Kalau flaring tanpa interaksi itu kan rasanya sedikit juga ya, karena adaptasinya kan sulit banget ikan limbata nih ya. Tapi ada Mas yang flaring tanpa interaksi ikan-ikan sini, banyak ya? Kebetulan ikannya nggak ada sekarang. Oh, nggak ada? Sudah mati. Meninggal? Berarti sulit Mas ikan limbata flaring tanpa interaksi itu Mas? Kalau dibilang sulit, ya sulit. Itu dari progres atau karena habit ikan, karakter ikan juga? Pertama dari karakter ikan. Kemudian kedua kita progres supaya ikan itu terbiasa lah. Ada orang langsung flaring kayak gitu, itu bisa kok. Cuma kan butuh kesabaran. Nggak mungkin langsung, wah ini bagus, harus flaring kaca, itu pun nggak mungkin lah. Saya pun nggak mungkin bisa jamin kayak gitu. Nah, gitu. Guys, Bapak limbatanya nggak berani ngejamin loh guys. Nah, itu kalian perlu pelajari karena ikan limbata ini sebenarnya sama kayak ikan maru guys. Butuh notis kesabaran ya, tak notis nih. Kesabaran ya Mas ya? Iya, kesabaran. Jadi bener-bener sabar. Terus habis itu Mas, kita udah dapat nih adaptasi mentalnya kalau nyari untuk gacuan untuk kontes. Terus habis itu kan pasti yang ditanya nih warna badan dulu atau rim dulu yang kita pilih? Kalau saya pribadi, warna badan dulu. Harus yang hitam. Kan nggak mungkin di alam dapat langsung hitam kayaknya. Ada kok. Mana? Yang langsung hitam. Ini. Oh, yang ini guys. Ini baru 1 minggu kok dapat. Ini baru 1 minggu loh guys. Tuh. Nah, ini juga kalau dari alam nih mungkin juga hitam juga Mas ya. Ini hitam banget loh. Ini dari alam memang mulai dari size 10 cm, karakter warna dasar memang sudah hitam. Gelap gitu ya. Ini padahal di background putih ya. Jelas sekali kalian bisa lihat nih guys. Nah, tuh. Nah, terus habis itu kenapa yang warna hitam? Kenapa nggak rim yang tebal dulu mungkin? Saya kan suka yang warna hitam. Oh. Lebih indah lah. Kelihatannya kalau hitam ketemu oranye itu hitam. Itu menurut saya cantik matching, lah. Ya, matching ya. Cakep gitu loh guys. Jadi kalau hitam ketemu, tapi hitam tuh ketemu warna apa aja cakep tetap Mas. Tapi emang kalau di warnanya hitam saya nggak cakep kok. Cakep ini ketemu putih, ketemu istri kan cakep. Jangan hitam yang lain guys. Bahaya nanti. Nah, terus habis itu apakah warna badan tuh bisa diprogres dari coklat, base-nya coklat jadi hitam gelap? Kalau base-nya coklat, kalau di kontes kan itu background kan polosan, background putih lah. Saya jamin kalau enggak jamin sih. Sulit untuk kalau basicnya itu coklat jadi sulit gelap. Jadi gelap kalau di tank kontes. Cuma kalau di rumah kita bisa setting pakai settingan hitam, itu pasti hitam. Background hitam, pasti ya lampu redup kayak gitu ya. Ya pasti hitam. Nah, itu guys. Jadi sulit ya, jadi lebih baik mencari yang abu-abu lah seenggaknya ya kalau nggak dapat yang hitam ya, daripada yang base-nya coklat ya. Kalau base-nya coklat itu mentok ke coklat tua biasanya. Kalau abu-abu biasanya bisa itu base-nya hitam. Nah, itu loh guys, jadi warna maksimal dari coklat itu bisa coklat tua. Kalau abu-abu karena dia saturasinya hitam, jadi dia bisa ke hitam guys, kayak gitu loh bosku. Jadi kita udah belajar banyak sekali di sini. Terus rim Mas, apakah rim ini bisa diprogres? Kita kan harus persentase rim. Kalau menurut saya sekarang
dari apa yang pengalaman. Dari pengalaman saya pribadi lah. Ini berbagi pengalaman saya pribadi. Ya. Bisa Nah. diprogres ketebalan. Meskipun itu tidak maksimal, cuma itu kelihatan kok, hasilnya kelihatan. Ada contohnya? Bahan saya biasanya kan kebetulan ada bahan di sini kan. Mana yang dulunya tipis Mas? Yang mungkin Mas masih punya fotonya dulu. Ini ya? Ini awal dapat hampir nggak ada rim. Sekarang rimnya seperti itu ya? Ya, sekarang rimnya. Dan warna badannya ini kayaknya diprogres juga lebih hitam, sekarang lebih gelap ya? Iya, lebih gelap. Jadi untuk progresnya sendiri, ikan-ikan itu gimana Mas? Kalau untuk rimnya sendiri ikan Limbata nih? Untuk rim kalau kayak gini lah. Contohnya bahanan kayak gini biasanya saya settingannya pakai background putih yang agak terang lah. Oke. Fungsinya untuk tidak menaikkan warna birunya dulu. Oh, biar ikannya puyeh ya, bening ya? Bener. Ayah, puyeh bening lah. Di dorsalnya itu atau di analnya supaya dia bening, memudar dan puyeh ya ikannya ya. Habis itu kita kasih pakan yang pigmen merah. Jadi pakannya langsung pigmen merah. Kalau Mas sendiri menggunakan apa pakan pigmen merah? Biasanya kalau saya sendiri pakai udang. Udang ya? Kali, udang sawah sama karofil ya. Oh, karofil guys. Jadi itu langsung dikasihin di udangnya, dicampur atau di blender dulu Mas? Biasanya saya langsung dicampur, saya taruh di kulkas. Habis itu baru dikasih, dipotong-potong pasti ya? Kan kecil kan, cari bisa yang masuk kecil. tuh ya? Bisa masuk. Jadi cari yang kecil guys, habis itu dilumurin atau dibalurin sama karofil, baru dikasih dibekuin dulu guys. Terus habis itu Mas? Langsung dikasih karofil, taruh di kulkas lebih bagus kok. Soalnya kan lebih menyerap karofilnya kan. Betul. Dan sebenarnya ini ilmu lagi guys, karofil itu akan lebih aktif atau dominan dan tingkat warnanya lebih maksimal kalian berikan pada saat kondisi dingin atau tidak panas guys, karena nggak tahu kenapa ya Bang Eka juga itu riset guys, pengalaman bukan riset ya, pengalamannya Bang Eka, kalau dia dingin makin cepat ikannya tumbuh untuk warnanya. Nah sekarang kita lihat koleksinya. Dari tadi udah bacot, kita banyak bacot. Sekarang kita lihat koleksinya guys. Nah Bang Eka tuh ngelihat di sini ada ikan yang sangat hitam sekali di sini nih. Wah nih. Lihat guys. Lihat tuh. Diketok gini aja dia nggak takut guys. Nah ini size-nya berapa Mas kalau ikan Limbata di sini Mas? Ini size-nya 15 sentian. Ini dijual nggak sih Mas kalau ikan-ikan di sini Mas? Sebagian ada yang dijual. Kalau ini dijual? Enggak. Oh, ini nggak dijual guys. Yang mana yang dijual Mas? Yang dijual kalau buat Bang Eka mau cuma bahanan sih. Cuma bahan kontes. Ini yang dua. Ini Mas. Ini masih size 8, 9, 10 lah. 9, 10 guys. Nah, ini guys, kalau kalian perhatiin di kamera mungkin nggak begitu kelihatan, nanti Bang Eka kasih fotonya guys ya. Ini ikan ini kelainan atau gimana Mas? Kok saya lihat rimnya ini ada warna putihnya Mas ya? Di atasnya itu Mas. Itu bisa diprogres kok Mas. Itu bukan kelainan, diprogres. Bukan kelainan kok. Jadi ikan-ikan yang rimnya memang banyak Mas, ikan-ikan yang seperti ini? Jarang sih. Cuma kan di alam itu kalau saya beberapa ikan itu, ikan yang besar itu kadang ada yang rimnya putih di atas kok. Oh, rimnya putih itu ada ikan di alam ya? Asli alam ada kok. Asli alam guys. Nah, untuk ikan-ikan sendiri yang seperti ini sulit nggak didapetin Mas? Hampir sulit. Hampir sulit guys. Jadi buat kalian yang mau, ini dijual. Ini salah satunya dijual nih. Salah satu dijual. Beneran? Bener. Yakin? Yakin. Wah, kalau harga cocok. Kalau harga cocok guys. Ini bingung Bang Eka, tapi sebelum kita tawar kita lihat dulu yang lain guys. Nah, di sini kan semua isinya limbata Mas. Di sini ada nggak ikan limbata yang paling spesial buat Mas Oscar sendiri? Paling spesial sih yang ini. Nah, jadi ini ikan kesayangannya Mas. Ini kan robek-robek Mas ikannya Mas. Sekarang memang robek-robek Cuk. Ini kan sengaja ya diserit ya? Sengaja diserit. Ini kenapa diserit Mas? Buat lebih ngerapiin tulang-tulangnya aja. Tulang-tulangnya ya. Nah, kalau diserit sendiri gini bisa nambah gondrong nggak Mas sebenarnya? Selama saya mencoba nggak bisa kok, nggak bisa. Nggak bisa Mas ya?
Kalau nambah rimnya lebih tebal gitu bisa nggak dengan diserit seperti ini? Nggak bisa juga. Jadi progres ya Mas ya? Progres rim tetap progres. Progres rim tuh guys. Nah sekarang aku tanya kenapa ini ikannya spesial di Mas Oscar? Karena ikan ini yang pertama juara. Pertama juara. Berarti yang di HUC yang juara 2 itu? Iya ikan ini. Wow. Jadi ini yang Bang Eka pernah lihat. Meskipun jelek-jelek kayak gini, ini yang membuat saya jadi seperti sekarang. Ngeri banget bosku. Jadi ini adalah ikan ini apa namanya juru kunci di sini. Dan ini nggak dijual ya? Nggak dijual. Sekarang namanya dirubah. Bang Eka tahu namanya ini si Jalal. Sekarang Mbah Jalal namanya ini dirubah jadi Mbah Jalal. Karena ikan ini sudah terakhir pernah ikut kontes juga kurang Mas ya? Sudah kurang. Apanya yang buat dia kurang Mas waktu itu Mas? Itu mental menurun. Mental menurun sama warna tubuh, warna badan menurun. Soalnya ini kan ikan tua. Cewek kan? Oh, cewek nih, guys. Mungkin dia birahi Mas ya? Udah waktunya kawin. Kalau cewek itu biasanya sepengetahuan saya kalau tambah birahi itu warnanya tambah pudar. Nah, lain sama yang jantan. cowok. Oh, yang gitu. jantan itu biasanya tambah gelap. Nah, tuh guys. Nah, tapi ini ya buat informasi ya, ikan ini pernah sampai tidak boleh diturunkan di kontes. Bang Eka pernah dengar itu kenapa Mas kok nggak boleh turun di kontes dibagi nih sama teman-teman nih? Sebenarnya bukan nggak boleh, cuma kan ini lagi yang juara sebenarnya gitu guys. Teman-teman yang takut ikan ini juara lagi guys, karena udah nggak ada saingannya dulu Mas ya. Dan sempat pernah ditawar juga seharga 5 juta loh Mas ya? Iya, 5 juta. 5 juta guys pernah ditawar tapi nggak dilepas. Nah untungnya nggak dilepas, jadi dia bertahan sampai sekarang dan ada historinya. Jadi buat teman-teman yang punya ikan mungkin di luar sana, itu kalau kalian sayang jangan menilai semua ikan tuh dari uang guys. Jadi kalian harus rawat ikannya, kayak Mas Oscar tetap dipercantik, siapa tahu dia bisa jadi indukan kan kayak gitu. Nah by the way nih Mas, katanya Mas Oscar nih kan main limbata dari dulu, ingin menaikkan limbata khususnya di Probolinggo. Tapi Mas Oscar sendiri kok nggak ngebreed? Ini gimana coba? Ini gimana Mas? Bukannya nggak ngebreed Mas, saya sering coba-coba ngebreed sendiri, cuma itu selalu gagal. Ini Jalal ini pernah di-breed? Pernah di-breed, itu pun habis cowok 3. Yang bagus-bagus juga yang cowoknya? bagus-bagus kayak gini. Kayak gitu. Gila guys. Jadi pernah di-breed 3 cowokan? Itu pun size-nya lebih besar kayak gini. Ini Meninggal, kan 15 cm. Iya. Saya cari yang 17 cm itu dibunuh juga. Galak banget berarti. Terus ya? mungkin ya kurang besar lah gitu kan. Tak carikin yang 20 pernah? Yang 9 cm mentok, terlahir 9 cm. 19 cm terlahir, itu pun juga meninggal. Wah, berarti ikan ini sulit dicari pasangan guys, atau dia nggak mau bojo galak. Bojo galak ini namanya. Mbah Jalal bojo galak. Nah, by the way, apakah di sini hanya ada ikan dari Probolinggo aja? Ada nggak yang dari pulau-pulau lain? Dari Kalimantan ada. Mana yang dari Kalimantan? Dari Kalimantan kebetulan lampunya mati. Nggak apa-apa, nanti kita kasih stok yang mana Mas? Yang dari Kalimantan? Dari Kalimantan. Nah ini guys yang dari Kalimantan. Apa bedanya Mas dari Kalimantan sama biasanya yang sepengetahuan saya kalau ikan dari Kalimantan itu lebih high fin. High fin ya, dia jadi lebih gondrong ya? Lebih gondrong. Terus habis itu kalau mulutnya ini memang gini apa ini cacat Mas? Unik? Ini unik. Maksudnya unik kok. Tapi nggak semua ikan Kalimantan seperti ini ya? Nggak semua ikan Kalimantan kayak gini. Kebanyakan ya normal seperti di Jawa kok. Oh, tak pikir karena limbata Kalimantan ya lebih gini lah, lebih piknus kayak gitu loh, hidungnya pesek kayak apa namanya? Kucing Persia. Nah, Persia. Tapi kan kalau Bang Eka ngeliat sendiri, ada cenderung perbedaan nggak sih Mas secara lokaliti ikan itu Mas, dari Probolinggo, dari Gunung Lawu, terus dari Bali, dari Kalimantan tuh memang punya perbedaan Mas? Kalau perbedaan ada, cuma kan nggak signifikan gitu. Tapi pasti ada perbedaan. Nah kalau setahunya Bang Eka kan kalau dari Bali itu kepalanya lebih gede gitu ya? Itu nggak tahu ya, kalau menurut anak-anak komunitas teman-teman saya dulu itu kan limbata ada 2 jenis Mas. Ada limbata yang kepalanya kayak maru. Oh ada yang gepeng? Ada yang gepeng, terus ada yang kayak contohnya kayak Bali sama Jawa Timuran lah. Itu kebanyakan biasanya itu masuk jenis limbata bulldog Mas. Mungkin sampean pernah dengar limbata bulldog.
Dia kepalanya gede terus Iya, udah gede. gitu ya. Apalagi yang jantan kelihatan iya, sekali. Itu pun mentok di alam 20 cm itu sulit. Kalau dia yang nggak bisa bulldog, besar. mentok 25 mungkin. Oh, Soalnya selama saya mancing di sini, kalau dapat kayak gitu hampir nggak ada yang di atas 25. berarti Bang Eka beruntung. Waktu itu Bang Eka nyerok bulldog, guys, di alam Bali 25 cm, Mas. Kalau yang model kepala maru itu bisa 30 cm. Yang tipis pipih Yang gitu tipis. ya. Ah, terus habis itu kalau ikan-ikan yang selain Kalimantan ada lagi? Ada dari Malang. Mana Malang? Ini Malang. Cuma hampir sama, Mas. Oh, Cuma sama, Pak. mirip-mirip aja ya? Mirip-mirip aja. Oh, tuh guys. Terus, galak juga guys. Nah, terus habis itu Mas, kalau kita ngelihat, nah ini kalau lau kan kelihatan banget ya perbedaannya. Kalau Bang Eka sendiri ngelihatnya tuh ya, dari dorsalnya lebih lancip gitu kan, terus badannya lebih puyeh kayak gitu. Itu memang benar Mas ya? Kalau dorsal lancip sih, Jenis juga? Karakter juga? karakter sih. Ada yang Jawa yang lancip juga? Ada kok Jawa yang lancip. Oh, jadi ada nih di Jawa yang lancip ya? Ada kok. Contohnya di sini ya? Ada. Ada guys, jadi ini tak kasih lihat nih videonya. Nah, ini apa bedanya Mas? Bedanya itu di kepala. Kepalanya itu kenapa? Itu agak ceper kayak maru. Oh, ini yang bisa tumbuh sampai 30 cm tadi? Iya. Pernah Mas dapat yang 30 cm? Kalau 30 cm pernah dapat, cuma sama teman saya digoreng waktu itu. Karena nggak ada rimnya katanya. Jadi memang masyarakat Jawa sendiri guys, pada zaman dulu mungkin ya, memang dia mencari ikan gabus ini untuk konsumsi, terutama striata Mas ya? Iya, striata. Di sini banyak Mas ya striata-striata? Masih gitu. banyak. Terus habis itu limbata-limbata tuh, kalau limbata kayak spot-spot Mas ya? Nggak di semua sungai ada ya? Nggak di semua sungai. Jadi ada spot-spotnya ya? Spot-spot khusus. Nah, sebenarnya Bang Eka tuh pengen juga mancing sama Mas Oscar, nyari limbata nanti kalau ada waktu lah. Karena Bang Eka besok mesti ke Pasuruan buat fish in guys. Karena Bang Eka ikut kontes di Pasuruan. Jadi buat kalian yang mau ikut kontes, datang ke Pasuruan. Mas Oscar juga daftar ya? Daftar. Nah, makanya Bang Eka nggak buat limbata. Nggak cuma daftar ikan baru. Wah, ikan baru tapi menang terus guys di sini. Jangan dilawan guys. Nah, terus habis itu Mas, ini kan kita udah lihat-lihat perbedaan-perbedaan. Terus menurut Mas sendiri nih, secara personal, secara pribadi, pernah maksudnya secara pribadinya Mas Oscar sendiri, Maru sendiri ini gimana Mas Oscar progres selama ini? Jadi Nggak sampai jadi sih. wah, tapi kita penasaran nih guys. Habis itu kita bakal bongkar treatmentnya Mas Oscar di Maru. Jadi buat kalian, sekian dulu video hari ini. Kita lanjut next video di bongkar treatment Maru. Nah, ini mungkin terakhir nih buat teman-teman. Ada nggak pesan-pesan untuk pemain limbata-limbata yang sudah mulai lesu, sudah mulai menganggap limbata adalah ikan got? Coba Mas, kasih di kata-kata hari ini Mas. Nah, Saat Anda mendapat bulian dari orang-orang, jangan merasa Anda jatuh, tapi jadikanlah bulian orang itu semangat untuk membuktikan kalau kita bisa. Nah, itu guys. Jadi kita sudah ngebecot dari tadi guys. Sekian dulu dari ini, dan jangan pernah menyerah untuk menaikkan ikan-ikan yang katanya sampah menjadi ikan. Wah, sekian dulu video hari, dan taruh lagi buat selalu penting jangan lupa like, subscribe serta komen. Bye bye bosku. Adios.